Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Minggu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, ini komentar, ya. Ini Minggu Legi ya, ini contoh Minggu Legi ya. Menurut saya itu ujian. Jadi jangan menyudutkan weton Minggu Legi, seolah-olah yang paling besar berbuat dosa Minggu Legi. Ya. Nah, kalau Anda tersudut emosi, ya berarti kan itu memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Berarti kamu memang tidak sadar. Ya memang sulit untuk menerima bahwasanya kamu itu berbuat dosa, itu memang sulit. Ya, untuk kamu bisa menerima bahwasanya itu adalah hukuman Tuhan, itu sangat sulit. Ya. Nah, coba kita berpikir secara logika gitu loh. Ya. Saya membahas VT tentang Minggu Legi. Ya. Terus kamu melebar luaskan, hiperbolakan. Ya. Kalau kamu tidak mau melihat video saya tentang Minggu Legi, tidak usah dilihat. Kan gitu tuh. Lah ketika kamu melihat ke sini, berarti energimu ketarik ke sini gitu ya. Kenapa bisa ketarik? Karena ada sesuatu yang negatif yang berbenturan dengan video ini dan kamu menyangkalnya. Ya, kamu melakukan pembelaan diri. Nah, ini kan ya lucu gitu. Ya. Tapi ketika kamu tidak ada itu, tidak ada karma, tidak ada hukuman Tuhan, tidak ada ujian Tuhan, ya biasa saja, tidak akan tergesek. Ya. Mulutmu bisa berbohong ya, melalui komentar semacam ini bisa berbohong, tapi energimu tidak bisa. Ya. Jadi komentar ini mewakili energimu. Ya. Apakah saya menyudutkan weton Minggu Legi? Ya. Yang saya bahas bukan Minggu Legi saja. Ada Senin Legi sampai Jumat Legi. Sabtu Legi juga saya bahas. Ya. Ada 35 weton yang saya bahas. Kebetulan materinya bab ini dan kamu tersinggung. Bukan hanya kamu saja yang tersinggung. Ada beberapa yang energinya negatif itu pasti tersinggung. Pasti tidak terima. Ya. Nah, soal kamu sadar atau tidak sadar, ya rasakan sendiri. Apa yang saya sampaikan ini rasakan sendiri. Kamu baru sadar ketika kamu sudah keluar dari masalahmu itu. Yang kamu anggap adalah ujian, padahal itu adalah karma. Padahal itu adalah perbuatan dosa masa lalu. Ya. Jadi materi yang saya sampaikan tidak untuk menyenangkan dirimu ya. Memang kebenaran itu pahit ya teman-teman. Kebenaran itu pahit. Kalau saya membuat video ya, misalkan saya membuat video tentang ya, Minggu Legi orangnya istimewa, Minggu Legi orangnya bertanggung jawab. Wah, sudah pasti kamu akan bilang resonate. Itu Minggu Legi saya nggak play. Ya. Anda lihat ya, ada yang komentar tentang, wah ini resonate itu Minggu Legi saya nggak play. Ya. Apakah ini hanya weton Minggu Legi? Ya tidak. Ya, coba kita lihat secara koridor ya. Ketika saya katakanlah membuat video tentang Minggu Legi, berarti batasannya Minggu Legi. Ya, batasannya Minggu Legi. Kalau kita bahas weton yang lain, ya di weton yang lain. Ya, gak usah bawa weton yang lain. Itu tandanya ya seseorang yang tidak bertanggung jawab, seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kalau di dalam primbon itu disebut dengan lebu ketiup angin. Ya. Pokoknya awake selamat. Ngomong A, ngomong B, isu awan, isu tempe, sore tahu, ya, bengi mendol. Akan seperti itu. Ya. Apakah kamu tersudut? Kalau kamu tersudut berarti itu ada di dalam dirimu. Kalau kamu tak tersudut berarti tidak ada. Tidak ada ujian, tidak ada karma, tidak ada hukuman Tuhan. Kamu lost. Sudah berada di jalan Tuhan. Tapi hidupmu penuh dengan masalah. Ada kriteria 3 tadi. Ya. Kita taruh yang satu ujian Tuhan. Ujian Tuhan ini diberikan kepada seseorang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ibadah kenceng, ya.
ibadah kencang, tirakati kencang, perilakunya api. Dia kena masalah dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Ya, tapi kalau misalkan yang ketemu ini dengan masalah yang tidak ada ujungnya, dan kamu cek ibadahmu melempem, nah positif, masalahmu adalah hukuman Tuhan. Ada juga salah satu masalah, ketika kamu kena masalah tidak ada ujungnya, ini bertahun-tahun, dan selalu muncul orang yang pernah kamu sakiti, positif, itu adalah karma. Jadi sederhana itu, kamu tidak akan bisa menerima, karena yang kamu lawan bukan materi saya, yang kamu lawan adalah egomu, yang kamu lawan adalah pikiranmu. Ya, sing mencelek itu loh ya, egomu yang dikendalikan itu loh, nafsumu itu loh. Ya, itu tidak akan terima. Kamu dikatakan, oh kamu itu katakanlah kena karma, kamu itu kena hukuman Tuhan, egomu tidak bakal terima. Sampai kamu hancur sehancur-hancurnya, sudah tidak punya daya kecuali tobat. Paham ya teman-teman minggu lagi ya. Jadi seperti itu ya. Energi itu tidak bisa bohong teman-teman ya. Energi itu tidak bisa bohong, itu akan kelihatan ya. Dari komentar itu akan kelihatan ya. Energi orang itu akan kelihatan, itu bisa ditelusuri ya. Kamu akan paham ketika kamu terbiasa ya, ketika kamu terbiasa meditasi, ketika kamu terbiasa zikir, ketika kamu terbiasa puasa, kamu konsisten, itu kamu akan bisa merasakan energi seseorang ya, walaupun mukanya tidak nampak, hanya komentarnya saja, hanya tulisan saja, itu bisa dibaca energinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita ketik ya, di keyboard ya, di touchscreen, itu mengandung energi, dan energi tidak terbatas ruang dan waktu. Oh iya, paham ya? Demikian, semoga bermanfaat teman-teman minggu lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita ini katakanlah ya tergesek ya oleh sebuah materi atau apapun, kita tergesek, itu menunjukkan bahwasanya energi negatif itu ada. Energimu yang negatif itu ada. Ya, energi itu tidak bisa disembunyikan ya. Kamu marah, kamu emosi, kamu senang, kamu bahagia, itu kelihatan. Walaupun kamu poles dengan wajah yang, misalnya kamu batinmu sedih, kamu poles dengan wajahmu yang bahagia ya, wajahmu bahagia, nah itu pasti kelihatan ya. Sepanjang dimensinya itu bisa dilihat dengan dimensi energi ya. Jadi dimensi energi bisa dilihat dengan dimensi energi, dimensi pikiran bisa dilihat dengan dimensi pikiran ya. Jadi caranya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.